Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Latif Utami dengan nomor induk mahasiswa V01200010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pilkada sebagai upaya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu pilkada. Pilkada sendiri merupakan kependekan dari pemilihan kepala daerah. Pemilihan ini dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat penduduk setempat yang telah memenuhi syarat. Biasanya memiliki KTP, berumur 17 tahun, atau merupakan warga negara Indonesia asli. Pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan langsung satu paket dengan pemilihan wakilnya. Kepala daerah dan wakil yang dimaksud berupa gubernur dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, dan juga bupati dan wakilnya. Tanggal 9 Desember tahun 2020 kemarin, kita telah melaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Pilkada ini digunakan untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh Indonesia. Namun, kali ini pelaksanaannya dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, yang artinya dalam pelaksanaannya pun memerlukan perlakuan khusus, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan, yang berupa menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, menggunakan sarung tangan, dan juga menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Jika kita melihat pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember tahun 2020 kemarin, kita bisa tahu jika pandemi ini tidak memberikan dampak yang terlalu berarti terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2020. Nyatanya, pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Sebenarnya, kita tahu jika pilkada ini sangat penting dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, pilkada juga digunakan sebagai upaya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Segala aspek nilai Pancasila terkandung dalam pilkada ini, dari mulai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Mari kita ulas setiap nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kegiatan pilkada. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Dalam menjalankan hak berdemokrasi, kita tahu jika kita harus diiringi dengan rasa bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kita juga harus menghormati hak-hak kemanusiaan atas harkat dan martabat manusia. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Dalam menjalankan praktik demokrasi, tentunya harus diikuti dengan nilai kemanusiaan seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan sesama warga negara Indonesia. Jika pemenuhan sandang, pangan, dan papan dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi sudah berjalan dengan baik, artinya pelaksanaan kegiatan demokrasi dalam negara tersebut pun juga sudah baik. Yang ketiga ada nilai kesatuan. Dalam melaksanakan pemilu juga memupuk nilai kesatuan, di mana dalam kita diajarkan untuk memilih secara jujur dan bersih. Dan juga kita harus menerima segala kemungkinan apabila terjadi kekalahan suara. Artinya, dalam memilih, kita harus memilih secara bersih dan jujur tanpa pengaruh siapapun. Dan apabila terjadi kekalahan suara, kita pun juga harus menerimanya secara lapang dada. Yang keempat, ada nilai permusyawaratan rakyat. Di sini, rakyat berperan aktif dalam menjalankan sistem demokrasi dalam praktik pilkada. Rakyat memiliki hak untuk dipilih sebagai kandidat dan memilih kandidat tanpa pengaruh dari siapapun. Yang kelima adalah nilai keadilan sosial. Pelaksanaan pemilu ini merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang seimbang. Artinya, dengan melaksanakan pemilu yang sehat, maka diharapkan akan hadir periode pemerintahan yang mampu memberikan keadilan dan mengayomi rakyat. Kesimpulannya, pilkada merupakan kegiatan dalam upaya penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai Pancasila mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, mari ciptakan pilkada yang bersih dan sehat.